teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 mengenai sporozoa yang tidak bergerak aktif akan menampilkan video apa-apa itu saja bagian-bagian mengenai sporozoa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Setiawan. Nama saya Rahmat Ajis. Nama saya Sarah Rahman. Nama saya Septi Nurani Putri. Nama saya Tiara Rahmadani. Nama saya Tommy Andri Saragi. Nama saya Charisma Agape. Nama saya Tony Mastoro. Apa itu sporozoa? Sporozoa adalah kelompok protista parasit yang termasuk ke dalam filum api kompleks. Pada tahap dewasa, mereka berkembang biak melalui pembentukan spora. Sporozoa umumnya hidup sebagai parasit pada sel-sel tubuh inangnya, baik hewan atau manusia. Pada tanaman, mereka menyerang melalui berbagai macam vektor, seperti semut dan serangga-serangga lainnya. Baiklah, masuk ke klasifikasi sporozoa. Sporozoa ini termasuk dalam filum protista yang dimana terdiri dari filum apikompleksa atau dulu juga disebut dengan sporozoan. Sporozoa ini dia bersifat eukariotik atau tidak memiliki inti sel, tidak memiliki alat gerak aktif pada fase dewasa. Dia memiliki siklus hidup yang kompleks, dikarenakan sporozoa melakukan perbanyakan dengan cara seksual dan aseksual. Sporozoa ini juga termasuk dalam sebagian makhluk hidup karena dia menghasilkan spora. Sebagian besar sporozoa dapat menginfeksi atau memberikan penyakit pada serius pada manusia maupun hewan. Habitat sporozoa biasanya hidup di tubuh inangnya, terutama di jaringan darah, usus, hati, atau otot. Inangnya bisa berupa manusia, burung, reptil, atau hewan ternak. Beberapa memiliki vektor perantara, contohnya nyamuk untuk Plasmodium. Masuk ke materi reproduksi sporozoa. Nah, sporozoa itu memiliki dua cara berkembang biak. Yang pertama ada aseksual atau zizogoni, dan yang kedua ada seksual atau sporozogoni. Nah, yang pertama aseksual atau zizogoni. Pada zizogoni terjadi pembelahan ganda di dalam sel tubuh inangnya. Nah, pembelahan ini merupakan pembelahan yang terjadi secara cepat. Nah, yang kedua ada seksual atau sporogoni. Nah, sporogoni ini terjadi di dalam tubuh vektor. Nah, contohnya pada nyamuk. Kemudian dia akan menghasilkan zigot dan akan membentuk sporozoid. Nah, sporozoid inilah yang nantinya akan menginfeksi tubuh inang barunya. Peran protozoa dalam kehidupan yaitu 1. Plasmodium. Perannya parasit pada manusia yang menyebabkan penyakit malaria. Kalau pada inangnya yaitu manusia, fase aseksual dan nyamuk Anopheles. Dan dampaknya yaitu menyebabkan demam tinggi, anemia, bahkan kematian bila tidak ditangani. 2. Toxoplasma gondii. Perannya yaitu menyebabkan toxoplasmosis, infeksi berbahaya terutama bagi ibu hamil. Dan kalau pada inangnya itu kucing sebagai inang utama, dan manusia bisa terinfeksi melalui makanan yang tercemar. Dan dampaknya yaitu dapat menyebabkan keguguran atau cacat lahir jika menyerang janin. Yang ketiga yaitu Crassbodium. Perannya yaitu menyebabkan diare berat terutama pada individu dengan sistem imun lemah. Contohnya penyakit HIV. Penyebarannya yaitu melalui air yang terkontaminasi kristal protozoa, dan dampaknya yaitu menyebabkan dehidrasi parah. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran sporozoa pada tanaman. Yang pertama, dia sebagai parasit pada tanaman. Meskipun jumlah sporozoa tidak banyak, beberapa jenis sporozoa dapat berakibat sebagai parasit tanaman melalui serangga sebagai vektornya. Contohnya, Plasmodium parabaraceae ini dikategorikan sebagai sporozoa sebelumnya, yang dimana dia dapat mengakibatkan akar ganda pada tanaman sawi dan kubis. Organisme ini menyerang akar tanaman sehingga dapat terjadi pembengkakan yang berakibat air dan unsur hara terhambat. Akibatnya tanaman kurang sehat dan hasil panen menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran sporozoa pada tanaman. Yang kedua, vektor penyakit tanaman melalui serangga. Beberapa sporozoa hidup sebagai parasit dalam tubuh serangga, kemudian menyebarkan penyakit pada tanaman. Baiklah, kesimpulan hasil dari presentasi kami, sporozoa adalah parasit protista yang berkembang biak dengan cara spora dan
hidup dalam sel inang. Sporozoa juga dapat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit seperti malaria dan pada tumbuhan dapat menyebar melalui vektor. Namun, sporozoa juga dapat menguntungkan sebagai alat penelitian obat dan pemahaman biologis parasit. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, itu video dari kami mengenai berbagai macam sporozoa dan habitatnya pada sporozoa yang tidak bergerak aktif. Terakhir kami tutup menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.